Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Melul Mugis, program studi perbankan syariah semester 5. Di sini saya ingin memaparkan terkait dengan praktek jenazah, yaitu penyelenggaraan jenazah merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim, di mana ketika ada saudara ataupun sahabat maupun kerabat yang meninggal dunia, maka wajiblah bagi umat muslim untuk melaksanakan penyelenggaraan jenazah terhadap si mayit. Yaitu ketika seorang mayit meninggal dunia, maka ada kewajiban dalam penyelenggaraan tersebut, diantaranya adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan, serta menguburkan. Kita langsung ke tata cara, yaitu yang pertama, ketika seseorang misalkan ini adalah mayat. Jadi ketika ini sebelum jadi mayat, orang itu mengalami sakaratul maut. Nah, maka ketika orang itu mengalami sakaratul maut, kita sebagai seseorang yang memimpin, maka kita harus mentalkinkan. Jadi dengan cara Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, gitu, dengan menutupkan mata yang terbuka. Jikalau seperti ini, kedua tangan, jikalau kelopak mata yang masih terbuka, kemudian merapatkan mulut, dagu atau mulut jikalau masih terbuka dengan cara dengan sehelai kain untuk membantu mengikat daripada mulut tersebut. Nah, kemudian kita setelah itu menyedekapkan kedua tangan, misal tangan posisi terbuka kayak gini, maka kita harus melipatkannya seperti ini. Nah, begini kita melipatnya. Oke. Nah, kemudian menutup seluruh tubuh mayat dengan sehelai kain. Jadi sehelai kain kita tutupkan ke tubuh mayat, semisal begini. Kemudian meletakkan posisi mayat ke arah kiblat. Nah, ke arah kiblat, misal kiblatnya di sana. Jadi kita letakkan begini. Semisal, nah, anggap saja begini. Kemudian kita menyiapkan daripada peralatan-peralatan dan bahan-bahan mengkafani dan memandikan. Selanjutnya yaitu terkait dengan menyiapkan peralatan dan bahan-bahan dalam memandikan, mengkafani dan memandikan jenazah. Adapun bahan-bahannya, yang pertama yaitu kain kafan, kemudian gunting, kemudian juga kapas, kemudian kapur barus, kemudian kayu cendana, kita ibaratkan ini adalah kayu cendana, kemudian sikat gigi, kemudian sisir, kemudian sabun mandi, ditambah dengan air bersih. Nah, kita ibaratkan dalam situ ada air bersih, kemudian juga gayung, kemudian ember ataupun baskom kita sediakan, kain basah, kemudian sarung tangan khusus. Nih kita sediakan sarung tangan khusus. Setelah itu alas mandi, biasanya kalau pada umumnya itu seperti batang pisang dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kain penutup tubuh, kemudian handuk kering, kembang atau minyak wangi-wangian khusus gitu, kemudian jarum, benang dan cutter. Demikian untuk peralatannya. Kemudian kita langsung masuk ke
tahapan-tahapan pelaksanaan fardu kifayah. Ini itu tahapan-tahapan terkait dengan memotong kain kapan. Jadi ada tata caranya tersendiri, yaitu ukuran panjang kain. Jadi ada ukuran panjang kain itu kita harus bisa menyesuaikan daripada tubuh si mayit. Jadi jikalau tubuh mayit panjangnya segitu, maka kita harus memotongnya segitu dan melebihkan sedikit daripada ujung kaki dan juga ujung kepalanya si mayit. Untuk lebar badan itu dua kali ukuran setengah badan. Jadi ya sekitar 20 sentian. Jadi untuk kita melebarkannya itu sekitar 20 senti. Nah, ini kain kapan. Kemudian kita membuat 5 helai tali seperti contohnya ini. Nah, ini kan sudah saya potong-potong. Jadi kita memotong ini dari samping-samping bagian kain kapan itu tadi untuk membuat tali sebanyak 5 helai. Sebanyak 5 helai. Nah, itu 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini 5 helai, di mana 5 helai tali ini kita letakkan satu utas tali di posisi bagian ujung kepala, kemudian bahu, kemudian juga pinggang, lutut, dan ujung kaki gitu. Jadi untuk kain kapan sendiri, jikalau untuk laki-laki itu terdiri dari tiga lapis kain kapan, di mana 3 lapis kain kapan tersebut terdiri dari baju, misalkan baju, kemudian 2 lapis pembungkus. Nah, baju dan 2 lapis pembungkus. Nah, adapun misal untuk itu wanita, jikalau perempuan itu sebanyak 5 lapis terdiri dari 1 baju, 1 kerudung, kemudian bawahan dan 2 pembungkus. Jadi masing-masing lapis ditaburi kayu cendana yang sudah kita siapkan tadi dan kapur barus yang telah dibrutuskan. Kemudian itu menyiapkan 7 lembar kapas untuk anggota tubuh. Jadi demikian. Kemudian kita masuk ke tata cara memandikan. Kemudian saya di sini untuk mempraktekkan cara memandikan jenazah. Yang pertama kita menyiapkan dulu daripada bahan-bahannya. Pertama kita ini tadi pakai sarung tangan, kemudian menyediakan ember, gayung, yang di ember ini diisi dengan air wangian, sabun, dan juga sisir untuk menyisir rambut. Nah, kita masuk yaitu dengan cara kita melafalkan niat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla ala hadzal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Dengan alternatif yaitu kita sebelum istinja, kita sambil ketika istinja itu kita membaca doa. Ketika sebelum istinja, nawaitul ghusla ala hadzal mayyit. Nah, kita melakukan istinja dengan cara menekan-nekan. Jadi semua apapun yang ada keluar, kita harus membersihkan baik itu di dubur, kubur, kita bersihkan semua dengan cara tangan kanan kita memencet-mencet sampai pokoknya kita membersihkan yang ada di sela-sela. Kemudian kita sabuni dengan menggunakan air sabun begitu. Nah, kita bersihkan lagi semuanya yang ada di sela-sela lengkukan tubuh dan sebagainya. Pokoknya kita menyiram air hingga merata gitu. Nah, setelah kita membaca doa, membaca niat tadi, kita siram air secara merata, kemudian membersihkan ke seluruh tubuh mayat hingga dianggap bersih. Kemudian mengecek kembali, jikalau kita merasa sudah bersih semuanya di sela-sela sudah, kemudian kita tetap mengecek kembali kebersihan baik itu kubul maupun dubur tadi dengan menggunakan kain raduan. Jadi ada dengan kain raduan atau pembalut tangan. Ini
tadi. Nah, kemudian mayat menggunakan di permukaan kubur dan dubur si mayat. Bila masih ada kotoran maka harus disiram kembali. Jadi jikalau ada kotoran kita siram kembali dengan air yang bersih, kemudian sudah. Dan kemudian kita melakukan mandi ganjil atau mandi air 9, yaitu kemudian kita masuk ke cara mandi ganjil, atau kalau orang kampung bilang itu mandi air 9. Nah, jadi mandi air 9 itu pada umumnya mayat dimandikan dengan mandi 9 kali, ya kan orang tuh. Jadi mandi 9 tuh disiram banyu 9 kali dengan bacaan tertentu dan posisi tertentu pula. Jadi pertama misalkan, pertama itu kita menyiram air 3 kali di bagian badan mayat gitu, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Nah, itu di bagian badan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kemudian ambil lagi, tetap masih sama, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Lagi sampai 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kemudian menyiram 3 kali bagian kanan daripada badan mayat. Jadi bisa seperti ini, kita merengkan. Jadi bagian badan kita seperti ini, kemudian kita siram Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita kembalikan, kita kembali ke sebelah bagian kiri. Bagian kiri sama 3 kali dengan cara Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah sudah selesai, kita mengganti. Ini kan tadi kain basah, kita menggantikan kain basah dengan kain yang sudah kering. Nah, jadi kita sudah menyediakan kain yang basah dengan kain yang kering. Nah, jadi ketika untuk mengganti itu sebisa mungkin jangan sampai terbuka bagian auratnya si mayat. Nah, jadi begini. Nah, misal ini kita pakaikan. Nah, di satu sisi yang basah tadi kita keluarkan, begitu. Kita tarik, kita keluarkan. Oke. Jika sudah, maka itu kita merapikan daripada rambut si mayat. Nah, kita merapikan rambut si mayat dengan menyisir-nyisirkan rambut mayat. Nah, sudah, kemudian kita lanjut ke cara mengkapani mayat. Oke. Kemudian kita masuk ke tata cara mengkapani. Di mana tata cara mengkapani ini yaitu kita yang tali 5 buah tali tadi kita siapkan terlebih dahulu, kemudian kita rapikan dan kita sesuaikan dengan ukuran si mayat, di mana satu bagian kepala, bagian bahu, kemudian bagian lingkar pinggang, kemudian bagian lutut dan bagian kaki. Nah, jadi kita prakteknya untuk laki-laki. Nah, dimana untuk laki-laki itu kita 3 lapis kain, begitu kan? 3 lapis kain. Ini pertama kita sediakan untuk bagian bawah. Nah, begitu. Nah, bagian bawah. Oke. Kemudian ke ini bagian penutup bawah 2 lapis, kemudian ini bagian baju, begitu. Nah, kita langsung saja ke mayatnya.
Baik, nah di sini sudah ada 3 lembar, jadi 1, 2, 3, di mana 1 lembar bagian bawah itu untuk bagian luar, kemudian untuk bagian dalam atau celana dalam, dan ini yang bagian ketiga yaitu untuk bagian baju. Oke, kita langsung ke mayatnya, kita ambil mayatnya, misal dari tadi dibawa orang kan, dibawa orang, kemudian kita sebagai penerima, kita menerima, nah begini. Kemudian kita sesuaikan. Nah, untuk pertama yaitu di bagian baju. Bagian baju kita tutup untuk terlebih dahulu di bagian untuk pertama yaitu kita mengkapani di bagian mendahulukan sebelah kanan. Jadi kita tutup sebelah kanan, kita dahulukan sebelah kanan. Kemudian kita tutup lagi bagian sebelah kiri. Kemudian bagian celana dalam, kita tutup bagian celana dalam gini. Kemudian kita tutup dengan membungkus bagian luar. Nah, bagian luar tetap sama dengan mendahulukan bagian kanan, kemudian ke bagian kiri. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mengikat daripada tali-tali tadi. Kita ikat bagian kepala, ini dengan mengikatnya di sebelah kiri. Nah, jadi sebelah kiri untuk mengikat. Kemudian ini di bagian dada. Kita mengikatnya sebelah kiri. Oke, sebelah kiri. Kemudian di bagian badan sama ngikat dulu sebelah kiri. Kemudian di bagian lutut sama sebelah kiri. Kemudian di bagian kaki sama di sebelah kiri. Nah, begitulah kiranya. Kemudian kita lanjut ke tata cara menyolatkan. Yaitu kita mempraktekkan untuk mensolatkan daripada jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mempraktekannya. Usolli fardul kifayati ala hadzal mayyit arba'at takbiratin imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara dalam tahap melaksanakan jikalau seorang umat muslim meninggal dunia. Nah, disitulah kita sebagai umat muslim wajib, hukumnya fardu kifayah bagi kita umat muslim untuk mensolatkan, untuk memandikan, mengkapani, mensolatkan, dan menguburkan. Selanjutnya yaitu terkait dengan penguburan, maka itu biasanya akan dilaksanakan pengkuburan tersendiri. Demikian dari saya, Muhammad Nurul Mugis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.